Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayi Ahmad selaku asisten pengampu modul 1 modul desain pada praktikum Teknik Industri 1 2026. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait cara simulasi dari drop test. Nah, drop test sendiri itu adalah fitur dari SolidWorks yang sebenarnya digunakan untuk uji jatuh pada sebuah benda yang akan kita uji nantinya. Nah, tetapi pada praktikum kali ini kita manfaatkan sebagai uji tabrak dari mobil kita nantinya, sehingga apakah mobil kita nantinya layak untuk dilanjutkan ke proses produksi ataupun tidak. Nah, jika bisa dikatakan layak, itu nanti nilai parameter setelah kita simulasikan itu tidak banyak memiliki warna yang merah. Di sini kita menggunakan bodi bagian atas saja, tidak menggunakan bodi bagian bawah, dikarenakan ketika nantinya kita ekspores itu nanti kita menggunakan bodi yang atas, tidak menggunakan bodi yang bawah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita langsung aja ke simulation untuk langsung menjalankan dari simulasinya. Nah, di sini kita masuk ke simulation, lalu kita bisa new study. Nah, di sini ada beberapa pilihan mulai dari statik hingga ke bagian bawah itu pressure vessel design. Nah, jika di teman-teman itu bagian drop test ataupun lainnya tidak bisa diklik, hanya statik yang bisa diklik, itu nanti teman-teman bisa X terlebih dahulu, lalu ke bagian help, lalu ke solid network license manager. Nah, nanti teman-teman bisa cari license order. Nah, pada license order ini teman-teman bisa cari SolidWorks Simulation Premium. Biasanya ketika dia tadi tidak bisa diklik, Simulation Premium ini berada di tengah-tengah ataupun berada di bawah. Teman-teman bisa klik lalu move up hingga ke paling atas seperti ini, lalu oke. Setelah itu teman-teman bisa restart dulu SolidWorks-nya, baru nanti bisa menjalankan dari drop test-nya. Lalu kita new study langsung. Untuk itu kita pilih drop test, kita namai uji tabrak. Oke, di sini kita checklist. Nah, di sini terdapat parameter mulai dari part, connection, mesh, setup, dan result option. Yang pertama akan kita pilih part terlebih dahulu. Kita apply material to all. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan PVC foam pada custom material dengan mass density-nya sama seperti perhitungan kemarin, yaitu di 400 kg per meter kubik. Lalu untuk elastic modulnya di 180 dan Poisson ratio-nya itu di 0,35. Kita apply, lalu kita close. Nah, di sini langsung aja setelah kita mengaplikasikan material, kita bisa ke bagian setup, lalu kita bisa ke define or edit. Nah, di sini ada beberapa parameter pilihan mulai dari specify, height, gravity, dan juga targetnya. Nah, di sini untuk specify kita pilih velocity at impact. Nah, di sini kita pilih garis yang sejajar dengan arah mobilnya. Seperti ini, jangan yang berlawanan arah ataupun menyamping seperti ini. Kita sejajarkan. Nah, di sini kita arahkan ke bagian depan karena tanda panah merah masih mengarah ke belakang. Kita reverse dan dia sudah mengarah ke depan. Lalu untuk kecepatannya, di sini ada kecepatan. Kita asumsikan saja untuk mobil RC kita nantinya itu berjalan di 20 sampai 30 km per jam. Teman-teman bisa konversi sendiri dari km per jam ke meter per second. Di sini saya mengasumsikan sebagai 30 km per jam, yaitu di 8,3 meter per second. Lalu untuk gravity-nya itu kita pilih dari plane seperti ini. Lalu kita pilih dari top line. Kita karena dari gravity-nya masih mengarah ke atas, kita balik ke bawah, kita reverse. Lalu setelah itu kita akan memilih targetnya. Nah, targetnya di sini kita pilih parallel to left plane. Untuk plane-nya kita pilih dari front plane. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita bisa checklist. Nah, setelah sudah seperti ini, sudah setup, sudah selesai, kita langsung membuat dari mesh. Kita create mesh, lalu kita checklist. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, jika sudah, kita langsung saja run di study. Nah, biasanya untuk run di study ini dia
membutuhkan spesifikasi yang besar, karena seringkali di beberapa laptop itu sering gagal karena memang uji tabrak ini cukup berat seperti itu. Oke, jika sudah, nanti akan muncul parameter seperti ini. Untuk parameter paling aman itu yaitu berwarna biru, yaitu di paling bawah. Lalu untuk parameter yang tidak aman itu berarti di warna merah seperti ini. Nah, untuk pada mobil kita nantinya itu di sini memiliki ini beberapa warna. Yang belakang ini mengalami warna biru berarti dia aman. Tetapi yang bagian depan ini nanti rentan mengalami kerusakan pada saat kecelakaan ataupun tabrakan. Nah, di sini berwarna merah di bagian tengah-tengah, dia menandakan kerusakan yang paling parah. Lalu untuk hijau, kuning ke hijau ini menandakan sedang, lalu ke bagian bawah ini hijau, ini masih sedang ke bawah seperti itu. Untuk biru ini berarti masih aman. Nah, di sini dia mengalami sedikit kemerahan. Biasanya seringkali di bagian ini nanti ketika tabrakan dia akan mengalami keretakan ataupun pecah seperti itu. Oke, mungkin kita bisa juga simulasikan dengan klik kanan pada bagian result, lalu kita animate. Nah, dia akan terlihat bagaimana dia kerusakan itu menyebar mulai dari titik depan hingga ke bagian engine hood atas. Dia mengalami penyebaran kerusakan seperti itu. Nah, hingga ke bagian pilar awal ini. Oke, mungkin untuk drop test sekian. Nanti teman-teman bisa uji mobilnya masing-masing apakah memiliki kerusakan yang parah ataupun tidak. Itu nanti teman-teman bisa uji di laptop masing-masing. Jika nantinya mengalami kerusakan yang parah, nanti di bagian sini lebih sedikit ditebalkan agar tidak menipis, sehingga yang menipis itu nanti di belakang saja tidak apa-apa, yang depan itu nanti bisa lebih tebal biar kerusakannya itu tidak lebih parah seperti itu. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait flow simulation. Bagaimana sih cara kita mencari nilai koefisien drag pada software SolidWorks dengan menggunakan fitur flow simulation. Nah, fitur flow simulation di sini, teman-teman, jika tidak ada di bagian bar atas, teman-teman bisa ke bagian setting. Di sini ada add-ins. Nah, pada bagian ini teman-teman bisa cari SolidWorks flow simulation. Itu biasanya kalau tidak ada di bagian bar atas seperti ini, dia belum terchecklist. Maka kita checklist dulu biar nantinya flow simulationnya bisa keluar. Oke, jika sudah, untuk mobil yang dibutuhkan untuk pada tes flow simulation yaitu mobil jadi yang sudah diassembly semuanya, mulai dari chassis hingga bodi atas seperti itu. Nah, setelah mobilnya sudah siap, teman-teman bisa masuk ke bagian wizard di bagian kiri atas. Nah, untuk project name, di sini ada project name-nya, kita beri nama flow simulation. Oke, jika sudah kita next. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian unitnya. Kita di sini akan memilih satuannya, satuan internasional ataupun SI. Lalu untuk velocity-nya, untuk unitnya kita pilih meter per second. Setelah itu kita bisa next. Nah, jika sudah, di sini kita akan memilih analisis tab-nya, yaitu kita akan menceklis di bagian gravity, yaitu untuk gravitasi mobilnya itu nanti akan mengarah kemana. Nah, di sini kan dia di Z komponen. Di sini ada garis hitam, yang berarti gravitasinya berada mengarah ke belakang mobil. Karena kita membutuhkannya dia menekan mobil ataupun mengarah ke bawah mobil, maka untuk nilai Z-nya itu kita nolkan, maka garisnya akan hilang. Lalu kita pindah ke sumbu yang mengarah ke atas ataupun ke bawah, yaitu di sumbu Y. Bisa diperhatikan di sini. Nantinya bisa disesuaikan dari teman-teman semua. Dari mobilnya itu apakah mengarah ke Y ataupun ke Z, itu nanti bisa disesuaikan sendiri.
misal atas bawahnya itu mengarah ke Z, berarti yang diisi di Z-nya. Tapi kalau mengarahnya di Y, nanti yang diisi di Y-nya, seperti itu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Karena dia mengarah ke atas ke Y, maka kita isi Y-nya dengan nilai sama seperti tadi, yaitu di negatif 9,81. Nah, dia akan mengarah ke bagian bawah seperti ini. Oke, jika sudah, oke. Kalau kita asumsikan dia tidak bernilai negatif, dia akan mengarah ke atas. Maka ini salah ya teman-teman. Jadi yang benar itu adalah diberi nilai negatif biar dia menekan ke bawah gravitasinya. Nah, setelah itu kita bisa checklist. Nah, untuk analisis type-nya itu kita pilih eksternal dan juga kita pilih exclude internal space. Untuk exclude cavities without condition itu kita unchecklist. Lalu kita bisa next. Nah, di sini akan mencari fluidanya yang akan kita gunakan. Di sini kita pilih gas. Lalu kita pilih air ataupun udara. Kita bisa add. Nah, setelah itu kita bisa next. Oke, setelah itu wall condition. Wall condition yaitu tingkat kekasaran sebuah benda yang akan nantinya terkena dari angin tersebut. Nah, di sini karena kita menggunakan bahan PVC foam, untuk tingkat kekasarannya yaitu 0 ataupun tidak memiliki kekasaran sama sekali. Maka dari roughness ini kita nolkan, 0 mikrometer. Kita biarkan default, lalu kita bisa next. Nah, setelah itu kita bisa, di sini ada kondisinya. Nah, di sini ada velocity parameternya. Untuk velocity parameter itu nanti menunjukkan kemana arah angin itu akan melaju. Nah, karena sumbu Z kita berada mengarah ke depan mobil ataupun mengarah maju ataupun mundur ke belakang, maka kita pilih Z. Tapi nanti dari teman-teman juga bisa menyesuaikan lagi sama dengan grafik tadi. Misal arah maju mundur mobil itu berada di X ataupun Y, nanti yang diisi juga di X ataupun Y. Jika arah maju mundur mobilnya itu di Z, berarti yang diisi di bagian velocity in Z direction, seperti itu. Nah, di sini kita coba asumsikan saja, yaitu 15 meter per second. Kita cari panahnya, dia mengarah ke depan mobil, berarti dia tidak bertabrakan dengan mobil. Nah, yang kita butuhkan yaitu adalah angin tersebut harus bertabrakan dengan mobil ketika melaju. Oke, di sini kita negatif, beri nilai negatif agar dia berlawanan dengan arah mobilnya, yaitu negatif 15 meter per second. Setelah itu kita bisa checklist. Nah, maka jika sudah, nanti di sini akan ada computational domain. Nah, pada bagian ini teman-teman bisa klik sekali, lalu bisa arahkan kameranya ke bagian depan mobil. Nah, seperti ini. Di sini untuk areanya ataupun area yang akan dianalisis kita paskan ke bagian mobil, atau kita bisa perkecil hingga mendekati mobil. Oke, untuk bagian bawah ini kita paskan di bagian ban paling bawah seperti ini. Oke, jika sudah, bagian yang atas kita paskan hingga ke bagian atas spoiler. Diberi sedikit space, tidak apa-apa di bagian atas. Oke, jika sudah, kita bisa langsung saja ke bagian goals. Pada goals ini kita bisa klik kanan, kita akan insert global goals. Nah, pada bagian ini teman-teman bisa pilih force X, Y, dan juga Z. Jika sudah, kita checklist. Nah, oke, untuk computational domain ini bisa dikucilin juga bagian maju mundurnya seperti ini. Nah, oke, sudah. Jika sudah, kita kembali ke goals tadi. Untuk
gigi force X, kita klik kiri, lalu klik kiri sekali lagi untuk merename. Untuk X nya karena dia berada di samping kanan dan juga kiri, maka kita rename menjadi side force. Lalu untuk Y nya karena dia mengarah ke atas dan ke bawah, maka kita beri nama left force. Lalu untuk Z nya karena dia mengarah ke depan dan juga ke belakang ataupun maju mundur, maka kita beri nama drag force. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan memasukkan dari nilai rumusnya ataupun nilai equationnya dengan cara pada bagian goals itu kita insert equation goal. Nah, untuk rumusnya sebenarnya sama pada modul. Teman-teman bisa perhatikan pada modul itu ada rumusnya. Oke, di sini untuk rumusnya langsung aja kita ketik dalam kurung 2 dikali ataupun bintang drag force, lalu kita bagi dengan P, maaf, dalam kurung P dikali V ataupun velocity-nya, kita pangkat 2 kita kali A ataupun luas penampangnya. Nah, setelah itu untuk P itu adalah kita asumsikan sebagai suhu ruangannya. Nah, untuk suhunya kita bisa lihat pada tabel yang ada di modul, tabel density. Nah, di sini untuk temperatur jika di sekitar kita asumsikan sebagai 30 derajat, itu berada di 1,165. Maka kita tulis aja pada bagian P, ini kita hapus dulu, yaitu 1,165. Nah, untuk nilai velocity-nya kita asumsikan saja dengan nilai 22. Oke, untuk nilai luas penampang. Nah, di sini kita akan mencari dulu nilai dari luas penampangnya dengan cara, oke, kita checklist dulu. Nanti akan muncul pop-up seperti ini, kita close. Nah, oke, kita ke bagian model. Kita akan menggambar dari penampang mobil dari tampak depannya. Nah, teman-teman bisa alihkan pandangannya seperti ini. Lalu kita bisa sketch, kita pilih dari front plan-nya seperti ini. Maka kita gambar dari sisi paling luar mobilnya. Nah, jika sudah, nah seperti ini, kita gambar sesuai dengan bentuk mobil kita. Oke, bentar. Nah, oke, seperti ini kita sesuaikan ya teman-teman. Harus sesuai biar nanti hasilnya juga tidak beda ataupun harus presisi. Oke, seperti ini. Kita berikan ke sisi paling luarnya. Oke, jika sudah, kita ke gambar lagi. Terus oke. Nah, kita cari sampai di tengah ini dulu. Bentar, karena miring. Kita ulang.
Oke, seperti ini. Kita tarik center line ke bawah. Oke. Kita tarik line lagi dari tengah sini. Kita tutup garis terakhir. Nah, setelah sudah seperti ini, kita gambar juga di sela-sela spoilernya. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah, kita pilih semua garisnya, kita copy, kita yes, lalu kita new file ke bagian part, lalu kita copy di bagian sini. Tinggal kita Ctrl 7. Nah, di sini sudah ada muncul sebagian, tinggal kita teruskan saja garisnya. Ini garisnya belum tertutup, kita tutup dulu. Lalu untuk garis yang ini, bagian sini karena ini masih setengah, kita mirror. Untuk mirrornya bisa dipilih yang belum. Nah, sudah. Kita mirror about dengan center line-nya. Oke, jika sudah seperti ini. Oke. Nah, maka untuk penampangnya sudah terbentuk, kita bisa extract boost dulu. Kita pilih, kita checklist. Teman-teman, karena sudah terbentuk seperti ini, maka selanjutnya kita akan mencari luas penampangnya dengan cara kita ke evaluate di bagian sini, lalu kita ke measure. Nah, di sini kita sesuaikan dulu. Untuk unitnya kita menggunakan meter. Kita use custom setting, lalu length unitnya menggunakan meter, lalu klik OK. Setelah itu kita klik bagian permukaannya. Nah, di sini akan muncul areanya. Kita klik 2 kali, lalu kita copy. Oke, setelah itu kita masuk ke mobil yang tadi, ke flow simulation tadi. Di bagian equation goal itu kita edit lagi. Untuk A nya kita ganti dengan nilai tadi, dan meter kuadratnya kita hapus. Oke, jika sudah, kita checklist. Kita sudah masukkan rumus. Equation goal ini kita rename dengan nama koefisien coef drag. Nah, jika sudah, kita checklist. Oke, jika sudah kita merename, kita akan masuk ke bagian result. Pada bagian result kita akan masuk ke cut plots. Kita klik kanan, kita insert. Nah, pada bagian ini kita pilih garis yang sama dengan arah mobilnya, ataupun kita bisa pilih rectplane. Nah, teman-teman, di sini kita akan memilih dari tengah. Kita akan posisikan di tengah seperti ini. Lalu kita bisa checklist. Ini nanti bisa disesuaikan sendiri dari mobil teman-teman. Kita hide dulu. Lalu ke bagian surface plot. Untuk surface plot ini digunakan untuk permukaan mana saja yang akan terkena dari anginnya. Karena kita akan menggunakan semua, kita bisa checklist dari use all face. Oke, jika sudah, kita masuk ke flow trajectories. Kita klik kanan, lalu kita bisa insert. Nah, di sini teman-teman bisa pilih dari kedua assembly-nya, chassis dan juga body. Oke, jika sudah, kita dapat checklist. Kita tunggu sejenak. Nah, di sini akan muncul dari gambar angin-anginnya.
dia akan dari depan menabrak ke belakang, dia akan masuk ke dalam kabin lalu keluar melalui bagian belakang. Oke, di sini kita head dulu untuk flow trajectoriesnya. Nah, di sini akan kita run study. Kita bisa run untuk melihat hasil dari nilai yang didapatkan di mobil kita. Nah, di sini kita akan menggunakan use alcor agar prosesnya juga lebih cepat. Lalu kita dapat run. Oke, kita bisa tunggu sejenak. Oke, kita skip saja buat bagian ini. Oke, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya. Untuk hasil nilai koefisien dragnya itu kita mendapatkan di nilai 0,29 Newton, ataupun kita berada sudah di kisaran mobil sport ataupun supercar seperti itu ya teman-teman. Nanti bisa dilihat di modulnya dari teman-teman itu apakah hasilnya sesuai dengan dari praktikum yang dibutuhkan seperti itu. Untuk nilai lainnya mulai dari drag force itu 2,4, lift force nya itu 0,57 dan side force nya 0,05. Oke, jika dari teman-teman tidak muncul ininya, tidak muncul hasil dari nilai kriteria ini, teman-teman bisa klik yang di bagian sini, insert goal table ataupun control plus T seperti itu. Oke, kita minimize dulu. Kita akan masuk ke touch plots. Di sini kita bisa play. Nah, untuk arah potongannya dia berada di antara mobilnya. Ya, seperti ini. Nah, setelah itu kita head dulu. Oke, untuk surface plotnya kita show. Untuk surface plotnya dia berada di semua sisi ataupun semua bodi mobilnya. Karena tadi kita mengklik dari use all face. Lalu untuk flow trajectories kita show. Kita tunggu sejenak. Nah, kita bisa lihat dari arah anginnya. Dia menabrak di bagian depan lalu ke bagian atas. Nah, setelah itu dia mengalir ke bagian belakang melalui dari sela-sela bagian bawah dan juga dari antara decklight dan juga roof panel, dan terpecah di bagian spoiler seperti itu. Oke, jika sudah muncul seperti ini, untuk laporannya itu nanti kita bisa klik report. Nah, klik kanan kita create. Maaf, untuk di goal plots kita bisa klik di bagian goal plots, klik kanan kita insert. Nah, di sini kita pilih all, kita bisa export to Excel. Oke, nanti akan langsung menuju ke bagian Excel. Oke, di sini parameternya akan muncul semua mulai dari grafik dan juga hingga ke bagian plot datanya. Ya, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari video modul 1 untuk flow simulation. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.